kita sudah mempelajari bagaimana menampilkan data dalam bentuk tabel dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Pada hari ini kita akan membicarakan central tendency, kemudian variability, variabilitas. Apa itu central tendency dan apa itu variabilitas? Nah, sebentar lagi kita akan jelaskan, meskipun dugaan saya kalian semuanya sudah tahu. Saya akan share dulu. Oh ya, saya ingatkan, saya tidak akan menyuruh kalian catat gitu ya, tidak ya. Silahkan kalian catat apa yang harusnya kalian catat. Sehingga kalau minggu depan misalkan saya tanya kepada Hilma, tolong Hilma tampilkan catatanmu minggu kemarin sesuai dengan topik kita. Nah, kamu tidak lagi mengira, karena Pak Hatip yang nyatat di layar, saya kira mau di-share Pak. Nah, tidak sampai gitu ya. Tidak tunggu share-sharean, apalagi tunggu sir-siran, tidak. Nah, tahu kamu sir-siran? Sir-siran itu bahasa kuno untuk pacaran. Iki sir-siran tok iki kuliah apa sir-siran ngomong ya. Nah itu sir-siran tuh, sir itu suka, bahasa Jawa itu. Aku sir nang motor Beat, dan saya suka lah. Sir-siran itu kesukaannya gitu. Baik, silakan catat apa yang kalian anggap perlu untuk dicatat. Saya akan tampilkan dulu apa topik yang akan kita bicarakan hari ini. Saya sudah nulis ini, kok tidak muncul ini. Kenapa tidak muncul? Nah, sistem informasi, ini dia, sudah padahal ada ini. Sudah ada ini. Cancel lagi. Tab. Tidak ada. Windows kok tidak ada katanya, atau karena belum disimpan ya. Coba saya simpan dulu file, save as, saya simpan dulu statistika tendensi central tendency. Oke, mudah-mudahan sekarang setelah saya kasih judul filenya, dia mau ditampilkan. Tab. Tidak ada. Tab. Kenapa katanya? Cancel. Ada yang bisa menjelaskan pada saya? Saya sudah nulis PPT di PowerPoint, tapi begitu akan saya tampilkan, saya tidak muncul dia ya. Dia tidak muncul di mana? Di pilihan untuk ditampilkan itu. Kenapa kira-kira? Memang ini itu untuk share screen, Pak. Ya, untuk share screen, betul. Mungkin bisa dicoba untuk seluruh layar, Pak, daripada PowerPoint saja. Kalau PowerPoint-nya belum tersedia. Seluruh layar, sebentar. Kalau memang harus coba seluruh layar, kita coba dulu seluruh layar. Tidak ada juga. Yang ada adalah layarnya kamu saja ini. Kenapa ya? Sudah. Sekarang ini sudah muncul. Ya.
Jadi hari ini ada 2 topik yang kita bicarakan, yakni yang pertama adalah central tendency, nah, itu, kemudian yang kedua adalah variability, variabilitas. Ini kalian sudah kenal sebenarnya pada waktu kalian SMA atau SMA, kalian sudah mengenal apa yang namanya central tendency. Central tendency tidak lain adalah mean, median, modus. Nah, mari diingat-ingat, dipertajam yang sudah lalu itu. Oke, mean, median, modus. Nah, itu dia. Baik. Nah, mean, median, modus ini ngitungnya nanti mudah. Saya ingin jelaskan konsepnya dahulu, pengertiannya dahulu. Misalkan begini, tegar, misalkan suatu ketika nanti lulus, kemudian Tegar diangkat jadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Wah, jadi jenderalnya guru-guru se-Jember. Kemudian ada ujian nasional SD, SMP, SMA. Apa ini namanya? Lantas Bupati, nah bupatinya ketika itu kebetulan ada lulusan bahasa Inggris juga, Feriansah gitu. Cuma dia pura-pura tidak kenal para Tegar gitu. Lantas Feriansah tanya begini, Bupati tanya atau Ketua DPR tanya, Pak Kepala Dinas Pendidikan, ujian nasional untuk anak-anak SMA sudah selesai? Sudah, Pak. Berapa nilai untuk matematika? Misalkan di Jember ini ada anak SMA itu negeri dan swasta. Misalkanlah ada, sederhana saja, misalkan ada 20.000. Ada 20.000 siswa. Kemudian tadi Tegar ditanya, gimana Pak Kepala Dinas, Pak Tegar, hasil untuk ujian matematika? Nah, apa kira-kira jawabnya Tegar? Tidak harus Tegar yang jawab ya. Ini semua orang bisa menjadi Tegar sekarang. Ya, Pak. Ini. Pak Bupati tanya, berapa prestasinya anak-anak pada ujian matematika? Pak, apakah boleh saya menjawab? Oke, Feriansah siap menjawab, bagus. Yang lain siap menjawab juga ya. Ada lagi yang lain? Saya tamatkan dulu, Lelang. Sebelum Feriansah menjawab. Yo, tidak ada. Tidak ada mungkin, Pak. Oke, sementara tidak ada. Silahkan pikirkan ya, apa jawab kalian. Jangan tiba-tiba begini dalam hati. Tidak, sudah Pak, tidak mau jadi kepala dinas Pak. Tidak bisa jawab nanti. Baik, perhatikan baik-baik. Sekarang mari kita ikuti jawaban Tegar. Apa kemudian yang tidak menjawab nanti memberikan komentar terhadap jawaban Tegar. Oke, silahkan Tegar. Ya, Pak. Halo. Ya, silakan Tegar. Yang menjawab saya Pak Feriansah, Pak. Feriansah, sorry. Padahal yang saya baca nama Feriansah loh ini, yang bunyi di mulut Tegar. Jadi kadang-kadang koordinasi antara mulut dengan otak ini tidak sambung ya. Apalagi antara presiden dengan menteri kadang-kadang tidak sambung gitu. Saya antara otak dengan mulut sudah beda ini.
Ya, oke silakan Feriansa. Ya, jawaban saya adalah dari jumlah semua siswa yang ada di Kabupaten Jember ini, Pak, nilai rata-rata mereka 80. Hebat. 100 untuk Feriansah. 100 untuk Feriansah. Sebentar, saya mau hentikan presentasi dulu. Oke. Saya tanya sekarang kepada kalian. Adakah yang punya komentar ya, reaction kalau di YouTube tuh reaction ya, yang memberikan reaction kepada kepada Feriansa. Reaction kan biasanya banyak puji-pujian gitu, atribut ya, atau nyerang atau mengupas atau bagaimana. Sekarang para YouTuber silahkan berikan reaction kepada kepada Feriansa. Pak, biasanya ada pertanyaan, Pak, bukan reaction, Pak. Setelah itu, bagaimana cara Anda menghitung rata-rata itu biasanya? Enggak. Kalau itu dugaan saya Tegar itu mudah itu kan, Feriansa itu mudah itu. Menghitungnya statistik itu mudah kok. Yang saya inginkan kalian yang di level mahasiswa sudah mampu memahami konsepnya yang agak mendalam. Oke, silakan. Siapa memberikan reaction? Mungkin saya boleh mencoba, Pak. Maulana, mantap. Tadi kan Ferensa berkata tentang rata-ratanya adalah sekian. Mungkin yang akan saya respons kepada pertanyaan seperti itu adalah, lalu nilai paling kecil dan paling besar berapa? Modusnya berapa? Minnya berapa? Seperti itu, Pak. Mantap sekali. Saya tepuk tangan juga untuk Fabien. 2 jawaban bagus. Mantap. Yuk, yang lain. Wah, Pak Feriansa ditepui, Pak. Fabien ditepui, Pak. Nanti kalau saya jawab dimarahi, Pak. Enggak ada jawaban yang dimarahi ya. Tidak ada jawaban yang dicemooh. Yuk, ada komentar lagi? Pak Piane gak dewe. Rasa apa? Saya kalau saya pakai bahasa yang lain, bukan bahasa pertanyaan, Febiansa menjawab begini. Pak Budi, saya menjawab berbeda dari Fabian. Dari Feriansa. Feriansa menjawab dari min, Pak. Atau rata-rata tadi, Pak. Saya ingin menjawab dari nilai terendah dan nilai tertinggi. Pak Bupati, yang ujian kemarin nilai terendah adalah 37, nilai tertinggi 95. Nah, Fabien punya jawaban macam itu. Makanya saya tepui tadi. Jadi dia memberikan jawaban dari versi yang lain, yakni menjawab dari segi nilai minimal dan nilai maksimal. Itu bagus. Kedua-duanya sama-sama memberikan jawaban secara statistik. Ada lagi komentar? Yuk. Ayo jangan suka ngikut saja. Oke lah, saya ikut aja, Pak. Gitu. Masuk neraka bareng-bareng, Pak. Itu masuk surga ya bareng-bareng gitu enggak? Yuk, apa komentarmu? Sudah ada? Pak, saya Pak, Ramam Pak. Enggak. Di sini tertulis tadi Cahya. Ya itu singkatannya Pak, enggak nama email tuh. Oke, ya sudah, silakan. Komentarnya boleh apa aja kan komentar. Boleh apa saja. Enggak jawabannya enggak kayak Feriansa sama Fabien. It's okay. Ya cuma tadi kan Feriansa bilang rata-rata 80. Kalau menurut saya itu kayaknya mustahil bisa 80, Pak. Soalnya matematika tuh itu lumayan sulit, Pak.
Apalagi buat murid-murid tuh kalau rata-rata 80 rasanya enggak mungkin, Pak. Paling rendah paling 70-an itu, Pak. Enggak mungkin kalau 80. Oke. Sudah itu aja. Oke, baik. Jadi ini siapa ini? Tamam, Pak. Tamam Adhidaya. Ya, tamam meninjau dari sudut isinya. Tadi katanya tamam itu mustahil tuh jawabannya Firdausah itu, Pak. Jawaban Pak Hatip ya mustahil juga itu, Pak. Masa kata Pak Hatip itu terendah 37, tertinggi 95. Mana lah, Pak, 95. Gitu ya. Tamam, boleh. Silakan Firdausah, kamu dibilang mustahil kamu. Firdausah, berikan pembelaanmu. Gimana kamu bela ini? Bukan membela, tapi bagaimana kamu menjelaskan jawabanmu itu? Ya, sebenarnya tadi kan ditanya oleh atasan ke bawahan lah, bisa dikatakan seperti itu. Tadi hanya contoh saja gitu, Pak. Hanya contoh misal seandainya seperti itu. Tapi kalau ada datanya kan pasti ya nggak mungkin kalau 80 itu. Karena secara pengalaman saya kalau matematika itu cukup sulit seperti itu. Seperti itu. Oke, Feryansah, jawabanmu terbawa arus oleh Tamam. Bapak, boleh saya menjawab, Pak? Oke, Lista Dwi. Ya, ini kan tadi Ferry bilang 80, misalnya tadi rata-rata dari nilai siswa itu 80. Nah, kalau saya menjawab dari segi mempertahankan jawaban saya, maka saya akan menjawab dari hasil riset yang saya lihat atau data yang saya ambil. Jadi rata-rata nilai matematika siswa itu adalah 80, bukan 70. Jadi that's why I said that rata-ratanya itu 80, bukan 70. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Pinter kalian ini ya. Satu jawaban membela Feryansah, mempertahankan. Oke, ada lagi? Ayo, saya berharap muncul berbagai jawaban. Silakan saja. Tidak ada? Pak, saya mau bertanya kepada Ferensyah. Oke. Dari seluruh siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 80, berapa siswa yang mendapatkan nilai rata-rata dan di atas rata-rata, Ferry? Oke, itu komentar dari Pandu. Pandu ingin tahu yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Baik, cukup. Berpikir bebas tadi. Saya ingin tadi itu tujuan saya adalah ingin menunjukkan hebatnya statistik. Perhatikan semuanya. Kamu tidak akan pernah mendapat cerita macam yang sedang saya katakan ini. Salah satu doktor di bahasa Inggris ya di tempat kita, ketika saya katakan kalimat berikut ini, ketika dia bertanya apa sih Pak? Pak Hatip kan ngajar statistik cukup lama ya. Apa sih Pak hebatnya statistik itu Pak? Nah gitu. Jujur aja Pak, saya tidak suka sama statistik Pak itu. Jadi kenapa penelitian saya itu kualitatif Pak? Karena saya tidak suka statistik kata dia. Wah, saya bilang statistik itu ilmu yang sangat hebat sekali statistik itu, mempermudah manusia. Nah coba perhatikan baik-baik ya, apa yang hendak saya jelaskan dahulu ini. Tadi saya bilang di Jember ada berapa ribu anak SMA yang ikut ujian?
kalau kamu tidak lupa, tadi saya bilang ada, misalkan ada 20.000 anak SMA. Ketika kita ditanya berapa nilai anak SMA matematika SMA di Jember, kan nilainya ada 20.000 itu. Maka kita akan mengatakan kalau berdasar data ini, seandainya tidak ada statistik, kita akan mengatakan begini, Pak Tegar, gimana nilai anak-anak matematika ujian kemarin? Ini jawabnya Pak Tegar. Si Badu 35, si Ali 50, Rian 40, Siti 30. Bayangkan dia akan nyebut nama 20 orang dengan nilainya masing-masing. Itu kan sebenarnya nilainya. Ketika ditanya berapa nilai matematika anak-anak di Jember, ya sebut satu-satu. Ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ya. Nah, bisa-bisa tidur bupatinya kalau diceritain sampai 20.000 nilai anak-anak itu. Apa hebatnya dia? Statistik mampu dari 20.000 nilai itu memunculkan sedikit nilai yang orang langsung kebayang. Yang pertama adalah model Fabien. Pak Fabien, berapa nilai matematika Anda Jember? Pak Fabien menjawab. Dia tidak perlu dikte 20.000 nama tadi, Pak Fabien cukup menjawab yang terendah Pak 37, yang tertinggi 95. Oke. Mantu-mantu sudah bupatinya. Oh gitu ya. Dia sudah punya gambaran umum kan? Yang terendah 35, yang tertinggi 95. Baik. Nah, cukup menyebutkan 2 nilai, orang sudah bisa membayangkan nilainya siswa yang 20.000 itu jumlahnya. Nilai terendah dan nilai tertinggi itu adalah temuan statistik. Menetapkan dari sekian banyak, dipilih yang terendah, dipilih yang tertinggi. Itu adalah cara statistik menunjukkan data. Yang kedua, lebih ringkas lagi. Dari 20.000 nilai, cukup disebutkan satu saja nilai, orang sudah bisa membayangkan bagaimana nilai matematika di Jember. Ya, model Feriansa. Gimana Pak Feriansa? Di Jember berapa anaknya Pak? 20.000 Pak. Kemudian berapa nilai matematika kemarin? Rata-ratanya Pak 80. Oh, luar biasa ya. Dia langsung mengatakan luar biasa. Padahal cuma mengatakan satu angka dari 20.000 nilai. Rata-rata itu adalah penemuan statistik. Rata-rata itu adalah istilah statistik. Rata-rata itu adalah konsep statistik. Jadi luar biasanya statistik yang pertama adalah mampu memberikan gambaran sangat sederhana untuk menggambarkan data yang sangat besar. Mari saya buat lebih lanjut lagi, sedikit lagi. Andai kata kamu ditanya berapa tinggi cowok Indonesia, berapa tinggi badan cowok Indonesia, apakah kamu akan mengatakan begini? Ya lihatnya dulu siapa cowoknya. Kalau Feriansa paling 170, kalau Fabien 175, kalau Pak Hatep 160 gitu ya. Nah, gitu. Maka kamu tidak menjawab kalinya. Nah, kamu akan mengatakan kalau kepingin memberikan gambaran itu, kamu akan mengatakan tinggi cowok Indonesia rata-rata 170.
100 atau 165 atau 160. Kami akan menggunakan rata-rata. Dan kata-kata rata-rata itu tidak akan kita miliki seandainya tidak ada statistik. Nah, Bapak menjelaskan gitu kepada Pak Dokter tadi di HKP tidak. Saya bilang begini, statistik bisa menggambarkan data yang jutaan jumlahnya dengan cukup menyebutkan satu kata saja. Misalnya adalah dengan menggunakan rata-rata. Nah, karena dia dokter, dia langsung manggut-manggut. Gitu ya Pak? Iya. Wah, ini salah saya Pak. Kenapa? Saya dulu belajar saat itu belajar hitung-hitungannya Pak. Ruwet hitung-hitungannya Pak. Saya kan tidak suka menghitung Pak. Kena kali, bagi, per koma itu pusing udah kepala saya Pak. Kata dia itu. Sehingga saya tidak pernah menangkap konsep atau pengertian dari yang dimiliki statistik. Jadi itulah kelebihan statistik. Dari sebuah data yang besar seperti apapun, statistik mampu menyederhanakan sehingga orang punya ukuran yang tidak ngawur, tapi orang memiliki gambaran umum dan tepat. Itu statistik. Nah, makanya sungguh rugi kalau kita kemudian jadi mahasiswa tidak banyak belajar statistik, gitu ya. Eman sekali. Dan saya merasa sangat bersyukur karena Allah menakdirkan saya sekian tahun saya jadi dosen statistik dan saya sangat bersyukur sekali. Baik. Nah, itulah pengertian rata-rata. Jadi manfaat rata-rata. Manfaat rata-rata, median, dan modus itu sama. Memberikan gambaran secara ringkas dari sebuah data yang besar digambarkan dengan parameter yang sederhana tapi tepat. Baik. Kalau menghitungnya, dugaan saya kalian bisa semua. Betul? Bayangan saya bahwa kalian bisa semua. Saya coba dulu. Sekarang saya coba dulu. Siapa ya? Ini Marina Sufi. Iya Pak. Oh, Marina Sufi pakai dua device ya. Saya kira kamu nggak on, pakai dua device ternyata. Saya cari yang nggak on dulu, biar saya tahu dia ada di tempat atau enggak. Firda Alicia. Iya, Sir. Ya, Firda, kamu pakai dua itu juga? Oh Iya, iya. Sir. Pak Hati kecilik 2 kali. Nah, saya cari lagi siapa yang tidak on ini. Merinda Bunga. Nah, sekarang tidak kecilik saya ini. Nangkep ini. Sama yang muncul nama itu tidak ada orangnya ini. Ayo, halo Merinda Bunga. Enggak lebih apa. Halo Merinda Bunga. Kalau sih jenenge Mary pisan lah. Merinda. Sekali lagi saya panggil. Halo Merinda Bunga. Merinda Bunga. Ternyata Merinda Bunga hanya ada namanya. Hanya muncul namanya, orangnya tidak ada. Merinda Bunga. Catat bahwa Merinda Bunga saya panggil tidak ada. Gitu. Oke, sekarang tanggal 22/03/2022.
insect. Baik. Nah, sekarang yang cewek, saya tidak usah menyebut nama karena yang lain ternyata ada. Bagaimana cara menghitung rata-rata? Saya Pak. Ya, siapa? Irnanda. Yuk, Irnanda. Pertama masuk ke home, kan datanya sudah ada Pak ya? Apa ini saya perlu menyediakan datanya atau perlu saya ini? Oh enggak, Irnanda, jangan masuk ke Excel dulu. Nanti kamu langsung cerita Excel ya? Iya. Enggak, umum dulu, gampang-gampangan dulu. Enggak usah pakai Excel dulu. Contoh yang sangat sederhana dulu. Sehingga kita tangkap konsepnya dulu, tangkap pengertiannya. Baik. Contohnya Pak ya, ada dua data nih, 1 dan 3. Dari 1 dan 3 itu ditambah, kemudian dibagi jadi 2. Karena ada 2 variabel di situ, ada 1 dan 3. Hasilnya adalah 2. Jadi rata-rata dari data yang 1 dan 3 itu adalah 2. Seperti itu. Kalau Bagus, gampang sekali. Bener, Irnanda. Sementara begitu yang saya inginkan. Ya Pak. Oke, yang sederhana juga. Yang sederhana dulu. Febriansa. Ya Pak, ini saya bertanya dengan ini ada variabelnya ada berapa? ada 2, 1 dan 3. Jangan nyebut variabel lah. Datanya ada 2, gitu aja lah. Iya Pak, tunggu. Seandainya datanya ada 10 dan nilainya ada 10 juga. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Jadi dari 10 datanya itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi 10. Ya Pak. Oke, sekarang itu kalau 10. Kalau 100. Kalau 1000. Kalau 1 juta. Nah, coba. Oke, sekarang pakai bahasa yang lebih umum. Tidak nyebut jumlah, tapi langsung kena. Semua angka tercover dengan kalimatmu. Ya Pak? Yang lain. Boleh Irnanda, boleh yang lain. Coba Pak. Aduh. Boleh saya Pak? Jadi cara menghitung rata-rata itu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok data terus dibagi dengan jumlah data tersebut. Banyaknya. Iya, dibagi dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Ya, oke. Mudah-mudahan bingung ya. Karena dijumlahkan itu jumlahnya pakai dibagi gitu ya. Pandu saya paham maksudku, saya paham. Udah keliru, tapi bisa jadi orang menjumlahkan. Itu dibagi pakai jumlah. Oke, yang bahasanya yang lebih sampai gamblang. Kita cari bahasa yang lebih enak. Febriansa. Oh ini siapa? Bista dulu. Pak, jadi ini kalau versi saya Pak, Ya. menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi dari jumlah datanya itu, misal ada 8.000, nah dibagi ada banyaknya data, misalkan banyaknya data ada sekitar 10, nah jadi 8.000 dibagi 10, seperti itu. Oke, model lista. Jadi bahasanya sudah lebih tajam daripada Pandu. Kalau Pandu tadi jumlah dibagi jumlah, ini jumlah dibagi banyaknya, gitu ya. Oke, ada lagi? Temu manten tayo. Baik. Nangkung. Pakai bahasa yang lebih umum, biasanya itu yang 10 yang dimaksud oleh si lista tadi itu disebut dengan kasus, case.
case number 1, case number 2, case number 3, case number 4 sampai case number 10. Maka ada 10 kasus. Kemudian nilai dari masing-masing orang itu biasanya kita sebut dengan skor. Nah, kalau pakai istilah itu maka rata-rata adalah jumlah skor dibagi banyaknya kasus. Kamu boleh, Pak, kalau saya pakai bahasa lain, karena saya guru, kebayangan saya lebih enak siswa. Terus apa? Misalnya begini, Pak. Rata-rata adalah jumlah nilai siswa dibagi banyaknya siswa. Boleh, Pak? Boleh, gitu ya. Nah, jadi itu silahkan saja apa yang kalian tangkap dari pengertian itu. Semakin umum definisi kalian, semakin bagus. Sehingga bisa mencakup seluruh persoalan yang ada. Kalau disebut siswa misalnya, ya bagus mungkin untuk urusan sekolahan. Tapi tidak berlaku untuk urusan umur misalnya. Berapa umur rata-rata orang desa X? Nah, kalau kita pakai siswa kan bingung gitu. Ada berapa siswa di sana? Kan dikira hanya siswa saja. Oke, jadi itu ya. Sekarang kita berbicara tadi si Irnanda sudah memulai. Irnanda, kamu sudah punya contoh data? Belum, Pak. Oke, belum. Silahkan sekarang semuanya. Kecuali yang nakal, yang tidak punya pertama yang nakal itu punya laptop tapi tertinggal. Waktunya kuliah malah ditinggal laptopnya. Waktunya nonton film nggak pernah ketinggalan laptopnya gitu ya. Nah, yang nakal ketinggalan. Yang tidak ketinggalan sekarang silahkan kamu bikin data saja. Dari biar gampang 10 orang saja, 10 kasus saja, umur dari 10 orang di Excel. Kemudian nanti kita akan cari rata-ratanya. Silakan semuanya mencoba, nanti semuanya siap untuk presentasi. Bagi yang siap. Ya tidak siap, Pak. Tidak apa-apa. Gitu. Pak, saya belum bisa, Pak. Tidak apa-apa. Masa mau dimarahin, Pak? Bisa. Gitu. Saya tidak akan pernah marah kalau kalian tidak bisa. Namanya tidak bisa dimarahin. Tapi saya akan marah kalau waktunya kuliah kalian pergi. Nah, itu kan dosa. Orang tuanya bayari kalian gitu. Kalian pamitnya kuliah di Jember, kemudian entah kemana gitu. Itu makanya saya yang jujur saya marahi gitu. Tidak berbuat dosa terus-terusan. Oke. Silakan buat data 10 orang yang tidak bisa menghitung rata-rata di Excel, nggak apa-apa. Justru kita akan belajar. Nggak usah malu-malu. Oh ya, itu ya. Harapan saya, kamu tidak usah malu-malu kepada saya. Pak, saya belum bisa. Jangan disuruh, Pak. Boleh kalau bilang begitu. Tapi saya mau belajar, Pak. Oke, sudah 10 data? 10. Oke, coba tadi yang sudah menawarkan diri kita coba dari Irnanda. Irnanda, silahkan share screen. Saya sudah keluar ya. Oke, Irnanda silahkan share screen. Gak apa-apa, Anda kata dulu. Irnanda, kamu kan ada dua device di situ ya. Gaung di tempatmu gaung. Iya, Pak. Iya, teman saya Pak, di belakang. Oke. Salah satu kawanmu sudah matikan dulu anunya biar tidak mengganggu kamu. Silakan Irnanda buka. Pak. Tidak. Berdung. Baik.
Apakah sudah terlihat, Pak? Sebentar. Yang lain udah jawab? Ya, harus saya yang jawab. Sudah. Ya, di sini saya memiliki 10 data umur dari 10 case ya. Yang pertama Dodi, Lina, Kim, Sartono, Iman, Iza, Lina, Nina, dan Sina. Jadi kalau kita mau mencari rata-rata dari 10 umur ini, 10 case ini, yang pertama kita letakkan dulu kursornya di tempat yang mana kita mau cari rata-ratanya. Kemudian langsung saja ke AutoSum. Kemudian kita klik average. Lalu kita tarik dari umur pertama sampai akhir. Astagfirullah. Setelah itu kita klik tekan enter. Nah, seperti ini. Ini adalah dari umur-umur di atas. Kok median? Min. Min. Iya, min. Itu median yang kamu tulis. Iya. Nah, oke. Bisa diperbesar? Renanda? Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, tapi kurang ke ini, kurang ke kiri ya. Oke. Saya buka sheet baru ya Pak ya. Oke, silakan baru saja. Ya. Saya copy dulu. Nama dan Oke. Ya. saya bisa tambahkan. Ya, oke. Min itu tidak harus ada di bawahnya ya, biar yang pertama tidak bisa, tidak bingung. Coba siapa Irnanda sekarang letakkan min itu di sembarang tempat. Ya. Tapi di foto ini apa? Oke. Jadi di tempat manapun yang penting kata-kata yang kamu masukkan benar, bloknya benar, maka akan menghasilkan hasil yang benar. Oke. Saya tadi mau pola atau cara dari Irnanda. Irnanda menggunakan prosedur lewat AutoSum kemudian milih average. Ada yang lain? Dan ada jawabannya. Ada Pak. Oke, caranya adalah coba di tempat yang lain biar ketahuan apakah hasil sama atau tidak. Agak ke kanan ya. Nah, gimana caranya? Sama dengan kemudian Bagus. klik average, kita cari. Nah ini tidak bisa. Tulis saja. Kemudian kita buka kurung. Nah kita tarik. Kemudian tutup kurung. Sepertinya bisa. Silahkan. Tidak bisa Pak. Nggak bisa karena kamu kasih spasi. Harusnya nggak ada spasi. Oh iya. Nah, coba lagi. Ya, saya hapus ini dulu. Hapus dulu. Sama dengan tarik dari sini. Nggak bisa ya. Jadi itu ya, yang penting adalah yang kami isikan adalah average.
average itu yang paling penting. Coba Nanda di bawah pada baris 13 di 3,62 Ya. kamu klik 3,62 itu. Jadi C13 kamu klik. Nah, coba semuanya perhatikan pada C13 kamu lihat rumus yang diisikan di atasnya C kuning itu. Nah, yang itu isinya yang penting itu sama dengan average kurung buka itu. Jadi meskipun tadi Irnanda lewat prosedur klik auto sum, sebenarnya yang dia tulis adalah sama dengan average kurung buka itu. Mari sekarang kita lihat, pindahkan siapa namanya Irnanda, jangan klik itu dulu, kalau klik itu sembarang tempat dulu. Oh ya. Nah, sekarang silakan klik 36,2 yang lain. Pilih salah satu itu. Jangan itu. Yang itu salah satu min yang kedua. Nah, lihat isinya sekarang. Isinya adalah sama di atasnya C itu. Sama dengan average kurung buka dan seterusnya. Jadi intinya kalau akan menghitung min, tuliskanlah sama dengan average kurung buka data pertama terus titik 2 apa titik koma? Kalau saya tarik Pak. Bukan, saya tidak ngomong yang kamu lakukan, saya ngomong yang ada di situ, itu kamu baca itu. Titik 2. Perbesar, biar kelihatan semua. Nah, bisa. Oke, jadi intinya itu yang kita masukkan bahasa komputernya adalah sama dengan average kurung buka sel pertama sampai sel terakhir kurung tutup. Itu intinya, bukan soal pola kliknya. Bisa jadi di tempat lain pada waktu ngeklik auto sum tidak muncul average. Ketika begitu tidak perlu pusing ya, kok beda Excel saya dengan punya Irnanda. Punya Irnanda dulu diklik auto sum keluar average, punya saya kok enggak. Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu tahu isinya adalah sama dengan ya. Jadi bagi yang kurang akrab dengan Excel, semua rumus yang diisikan di sel tertentu pasti dimulai dengan sama dengan. Setiap operasi hitungan pasti dimulai dengan sama dengan. Jumlah kali bagi semuanya dimulai dengan hitungan. Dimulai dengan sama dengan. Ketika kita mengetikkan sama dengan, komputer langsung menangkap perintah. Oh, juragan saya mau mengisi rumus. Langsung gitu. Oh, tuan saya mau mengisikan rumus. Itu ketika kita ketikkan sama dengan. Baik, yang baru sekarang kenal dengan average-nya Excel, silakan berkomentar. Tidak apa-apa. Mungkin kamu ada yang kamu tanyakan, kamu ada yang kritis. Pak, kalau begini gimana? Pak, saya boleh stop sharing. Jangan dulu, karena saya akan saya ingin meragakan. Saya ingin kamu yang kritis mungkin bertanya begini, Pak, apakah data itu harus disusun ke bawah? Bagaimana kalau disusun dari kiri ke kanan, Pak? Apakah akan memberikan hasil yang sama ketika dihitung average-nya, Pak? Nah, mari kita coba. Bisakah kalau datanya ke kiri, dari kiri ke kanan? Turun sedikit, Irnanda, di bawahnya tabel ini, turun sedikit. Nah, sekarang ketikkan, udah kelihatan ya. Nggak kelihatan tadi angkanya. Nah, gitu, silakan ketikkan datanya dari kiri ke kanan. Berapa? Ya, sekarang carilah min-nya.
min. Saya taruh sini ya Pak ya. Ya, min tulis saja, tetap tulis min sama dengan ya, di kanannya, jangan di bawahnya. Dikira harus di bawahnya. Nah, yuk. Ya, nah kalian sudah lihat sekarang hasilnya juga 36,2. Artinya data itu bisa ditulis bersusun ke bawah, bisa ditulis horizontal menyamping. Menyamping. Pak, apakah harus diblok, Pak? Cara paling mudah memang diblok. Tapi andai kata kamu akan mengetikkan alamatnya, bisa juga. Coba sekarang, Irnanda di bawahnya, bikin di bawahnya lagi. Nah, min. Nah, kanan, ya, situ sama dengan average, titik 2, kurang buka, tulis alamatnya. Yang itu apa itu? Alamat itu adalah B6. B16. B16. Kemudian titik 2. Titik 2. Ya, arahkan ke ujung terakhirnya. Jangan diblok, kamu ngeblok lagi. Sekarang kamu ngetik, siapa namanya, Irnanda. Kamu ngetik alamat, tidak pakai blok-blokan. Ya Pak ya. Hapus dulu itu. Ya, sudah. 16. Ini, kemudian C 16. Kok C, bukan C16. Ayo berapa? Lihat. Siapa tahu? B16 sampai Oh iya Pak. Oh, oke. K 16. K 16. Tutup huruf. Ya. Pak. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Itu ya. Jadi supaya kamu tidak punya anggapan harus diblok. Tidak. Ngeblok itu hanya cara mempermudah. Karena orang sudah pegang mouse, biar tidak usah ketik-ketik, cukup diblok. Tapi intinya adalah rumusnya. Yakni average kurung buka, alamat awal dan alamat akhir. Itu intinya. Pak, saya tanya Pak, ya, apakah datanya itu harus satu kolom gitu Pak? Atau satu baris itu? Andai kata pencolotan boleh enggak Pak? Itu boleh. Tapi tentu aja tidak bisa diblok, tidak bisa macam itu. Tidak bisa pakai model rumus itu. Kalau ingin menggunakan model rumus Irnanda tadi, harus dalam satu baris atau dalam satu kolom. Tidak ada pilihan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Baik, itu untuk mencari min yang menggambarkan bagaimana data yang banyak itu dengan satu angka kamu akan mendapatkan angka yang menunjukkan kecenderungan memusat, central tendency dari angka yang ada. Sekarang tadi ada min sudah ya, min ini usulan dari atau average ini usulan dari Feriansa. Sekarang kita punya usulan yang lain tadi, Pak. Kalau saya akan menjelaskan dari Pak, bukan dari rata-rata Pak, dari nilai terkecil dan nilai terbesar. Oke. Kalau hanya 10 begitu, seperti yang dibuat oleh Irnanda, kamu bisa coba diperbesar Irnanda, biar yang lain kelihatan Irnanda. Di zoom. Taruh Irnanda. Iya Pak. Ya, naik supaya bisa dilihat. Sudah cukup. Nah, kalau cuma 10 begini, mudah dong. Jalan lagi ya, tidak bisa ya. Kecil lagi Nanda, nggak apa sudah. Nah, sekarang kalau kamu ingin tahu yang terkecil yang terbesar, kalau hanya ada 10 angka gini mudah. Langsung ketahuan. Lucy, berapa yang terkecil? Lista, berapa yang terbesar?
terbesar 71, Pak. Ya, Yang terbesar 71. ya, oke, Rista, terbesar 71. Yang terkecil 16. 16, oke. Ini kalau hanya 10 angka, 10 data, 10 case. Padahal siswa di Jember tadi 20.000 case. Bayangkan kalau kamu metani satu-satu gitu, kira-kira ketemu enggak Lucy yang terkecil? Kalau dipetani satu-satu, Tidak, Pak. pasti tidak ketemu kalau dipetani satu-satu sampai 1.000 gitu ya. Piro musim paling cilik, lalu terulas cari sampai 2.000, piro mau bisa gitu ya. Itu tidak akan pernah ketemu. Oke. Mari sekarang untuk mencari yang terkecil yang terbesar, apa yang bisa dilakukan? Segera usul. Tidak boleh metani satu-satu. Saya tahu, Pak. Next, Pak. Max, Pak. Max. Termin Max, Pak. Coba siapa ini yang akan menjelaskan caranya? Saya, Tegar, Pak. Tegar, ayo. Tegar, jelaskan. Yang lain perhatikan bagaimana mencari nilai terendah, nilai tertinggi. Tulis apa namanya Inanda, nilai terendah. Ada apa kamu berikan data lagi? Biar gampang. Ya, saya hapus. Kan kita ada datanya itu. Ya, yuk. Oke, tulis nilai terendah. Nilai terendah. Oke, bawahnya nilai tertinggi. Oke, sekarang nilai terendah dulu. Silakan Tegar. Inanda tempatkan kursornya di nilai terendah di kanannya. Ya. Ya, sama dengan nilai terendah min. Buka kurung, blok datanya, umurnya. Tutup kurung, enter. Sama dengan Oke, cocok Lucy ya. Ternyata nilainya 16. Lucy benar. Tegar, Ya, Pak. Ini Tegar, Lucy Pak. benar, Lucy benar atau komputernya benar? Komputernya benar gitu ya. Sesuai dengan Lucy atau Lucy benar sesuai dengan komputer gitu. Oke. Tegar, Pak. Tegar, Pak. Yang jawab Tegar, Pak. Bukan, kan tadi jawab yang Lucy tadi 16 itu. jawaban. Iya Iya, kan? iya, Pak. Nah, sekarang tanya 16 ini betul apa salah? Betul, Pak. Betul, karena sama dengan Lucy. Jadi Lucy itu hebat betul. Jadi kira-kira komputer ini benar karena sesuai dengan Lucy. Gitu. Hebat kamu Lucy. Terus sekarang dengan tertinggi. Sama dengan Gak hilang itu. Max. Buka kurung, blok data umurnya, tutup kurung, enter. Oke, baik. Sampai sini saya hentikan dulu. Perhatikan. Ketika kamu nanti bikin skripsi, kamu menampilkan data minimal paling sedikit kamu harus menyebut nilai terendah dari datamu, nilai tertinggi, dan min. Gitu. Jadi coba sekarang Fernanda buatkan tabel yang berisi ini nilai terendah, nilai tertinggi, dan rata-rata umur. Nah, gitu judulnya. Coba. Nah, di situ aja sudah. Ya, judulnya nilai terendah. Agak ke bawah, biar tidak gabung, agak ke bawah. Nah, situ sudah. Huruf besar semua, bikin judul. Loh, bikin judul kok. Ya, nilai terendah, nilai tertinggi, dan rata-rata umur.
Oke, sekarang buat tabel di bawahnya. Tabel 2 kolom saja. Ya, kolom pertama judul kolomnya statistik. Oke, ya. Kemudian kanannya nilai. Oke, bawahnya statistik. Yang pertama nilai terendah. Mohon maaf Pak, nggak kedengeran. Nilai terendah. Di bawahnya statistik nilai terendah. Nah, terus bawahnya nilai tertinggi. Bawahnya lagi min atau rata-rata. Sudah? Nah, sekarang kamu bikin kotak-kotak itu. Iya, Pak. Oh, jangan diisi dulu, kamu bikin kotak-kotak dulu. Kamu itu apa namanya? Di blok Pak. Di kotak itu loh. Ya, itu dia apa namanya itu? Border. Ya, nah, stop. Statistik sama nilai dikasih warna lain. Kuning lah, apalah. Ya, sudah. Nah, stop. Ketika kamu besok bikin skripsi, semuanya perhatikan, terutama yang tadi masih tidak terlalu masih bingung. Ketika kamu bikin skripsi besok, kamu wajib menampilkan data seperti ini. Nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa, rata-ratanya berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Oke, semuanya udah oke ya? Baik. Jadi itu Feriansah. Yang diharapkan Feriansah tadi ada Pak, ada berikutnya setelah paham konsep rata-rata perlu prosedur langkah-langkah cara menghitung di Excel. Oke, itu sudah kita lakukan. Baik. Sampai di sini. Oke, silakan. Pandu. Tadi Pak Hatip bilang kalau dalam skripsi kita butuh nilai statistik ini, nilai terendah, nilai tertinggi, mean atau rata-rata. Kok mean? Itu kan min. Ya. Min atau rata-rata. Ya. Dan di dalam statistik itu ada median, Pak, atau nilai tengah. Itu apakah juga atau tidak, Pak? Oke. Median dan modus ditampilkan ketika diperlukan. Andai kata Pak saya menampilkan median modus Pak, silahkan. Boleh. Itu akan lebih lengkap. Tapi kamu menampilkan min saja untuk ukuran sentral tendensinya cukup. Satu itu. Kenapa Pak Hatip lebih tertarik menceritakan min Pak ketimbang yang lain? Yang satu karena itu. Yang kedua, min ini penting untuk penghitungan rumus statistik yang lebih tinggi. Rumus statistik berikutnya pada umumnya menggunakan min untuk penghitungannya. Nah, Pak Hatip, kenapa tidak menggunakan modus atau median, Mbak? Nah, gini. Kenapa kok min itu yang lebih jadi idola? Karena ketika kita mencari min tadi, berapa data yang kita pakai?
Semuanya, Pak. Semuanya, semua orang diajak ikut pemilu, gitu ya. Andai kata pemilu ini, semua orang ikut nyoblos. Sementara pada waktu kita mencari nilai tengah, itu tidak semua nilai kita ikutkan. Pada waktu kita mencari modus itu artinya apa? Nilai yang sering muncul, Pak. Nilai yang paling sering muncul, mode lah kalau pakaian. Sekarang modenya apa? Modenya apa modenya ya? Oh, modenya rambut laki-laki. Sekarang modenya Pak, modenya gundul. Kenapa Firansa kamu kok gundul? Mode, Pak. Lah mode itu modus. Karena sering muncul gundul gitu. Sama itu. Jadi yang dimaksud dengan mode itu modus. Nah, pada waktu mode atau modus yang kita pakai hanya data yang sering muncul saja. Yang tidak sering muncul tidak kita ikutkan dalam penghitungan. Nah, yang menggunakan semua data yang ada itu hanyalah min. Jadi itu sebabnya kenapa min kok kemudian menjadi primadona untuk penghitungan statistik. Gitu Pandu. Pak, kalau saya mau menampilkan median modus juga diizinkan. Oh, sangat boleh, sangat boleh. Gitu, Pandu? Enggak, Pak. Nah, Pak, apakah median modus rata-rata itu beda, Pak? Atau bisa sama, Pak? Jawabannya, Pak. Hasilnya maksudnya. Hasilnya itu sama atau beda, Pak, itu dari sebuah data? Beda, Pak. Beda. Beda. Siapa yang jawab sama? Sama, Pak. Sama. Irnanda sama. Ya, jawabannya bisa beda, bisa sama. Coba. Ya sudahlah ya, biar tidak berlama-lama ya, daripada saya mikir contoh data yang sama dan yang beda. Tapi intinya nanti kamu akan bisa mengetahui bahwa modus itu bisa sama dengan rata-rata, bisa pula tidak. Nah, kalau kamu ingin contohnya gampang. Coba nilainya Irnanda, turun ke bawah Irnanda. Saya sambil ngecek yang lain yang sudah yang lain turun terus Anda sampai hilang yang ini Irnanda. Terus ke bawah ya sudah cukup Irnanda. Coba sekarang media modus dengan rata-rata sama. Ini datanya. Tulis Nanda. 7 terus ke bawah. 8 lagi 8, 9. 9 kok. Naik lagi loh, lebih 8-nya 4 saja. Nah, buang. Nah, coba sekarang saya minta untuk mencari rata-ratanya. Tulis di kanan. Nah, situ itu ya rata-ratanya. Irnanda. Saya lemparkan kepada Hilma. Hilma, kamu tunjuk salah satu kawanmu. Hilma yang menunjuk, bukan Hilma yang jawab. Hilma menunjuk kawannya untuk menjawab. Silahkan kamu dikte Irnanda bagaimana mencari rata-rata. Irnanda hanya tukang ketik ya. Irnanda tidak boleh. Apapun yang didiktikan oleh kawanmu kamu ketik. Kamu jangan bilang, lu salah. Tidak boleh. Ayo. Hilma, kamu dengar kata-kata Pak Etik Hilma? Iya, Pak. Oke, tunjuk kawanmu. Saya milih Feby. Sir. Ayo Hilma, disuruh apa Feby itu? Halo Hilma? Pak. Ya, disuruh apa Feby itu?
Siapa ya? Rata-rata, Pak. Feby, jangan bilang ke saya, kamu bilang ke Feby. Kamu bilang ke Feby. Feby mencari rata-rata. Ya, sama dengan average buka kurung, terus itu angkanya dari yang 7 sampai 9 di blok. Setelah itu tutup kurung, enter. Oke. Sekarang tuliskan di bawah rata-rata modus. Berapa modusnya? Pandu. 8. Oke Pak, modus adalah angka yang sering keluar. 7 cuma 1 kali, 9 cuma 1 kali, sementara 8 4 kali. Maka sekarang modenya adalah rambut gundul, gitu kan? 8 rambut gundul itu. Itu dia. Jadi median, modus, dan rata-rata itu bisa sama, bisa beda. Gitu ya. Tapi kalau angkanya 1 aja kita ubah, bisa jadi nanti berubah rata-ratanya. Coba sekarang kita bikin beda. Sekarang angka 7 itu Irnanda, kamu ubah menjadi itu menjadi 15. Oke, sudah enter. Nah, rata-ratanya jadi 9 udah. Modusnya tetap 8. Jadi, saya hanya dari simulasi ini, saya hanya ingin meragakan bahwa modus itu bisa sama, bisa beda dengan min atau average atau rata-rata. Oke, sudah. Silakan dihapus ini, Irnanda, biar tidak membingungkan. Kalau median ya Pak? Median kan nilai tengah, sama dengan modus, bisa beda, bisa sama. Cuma sederhana aja. Kita bikin, coba siapa namanya, Irnanda, bikin data lagi. Itu hapus, jangan itu, Irnanda bikin data kok, jadi diulangi. Hapus itu, bikin data sekarang, Irnanda. Iya. 5. Ke bawah apa ke samping, Pak? Ke bawah aja, dan mudah kan data pada umumnya ke bawah ya, jarang data dibuat ke samping itu, walaupun tidak dilarang, tapi jarang orang bikin. Kau bisa bayangkan kalau ke samping itu, kalau sampai 100 itu kan udah jauh sekali ke kanan nanti gitu ya. Oke, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sekarang cari minnya dulu. Tulis min. Siapa Irnanda? Sekarang saya minta tadi Feby, tunjuk kawanmu Feby. Kamu suruh, kamu perintahkan untuk cari min Feby. Hilma, Pak. Dendam ini Feby. Oke Feby, lanjut Feby, terus kita di rumah itu, yuk. Sama dengan average kurung buka Diulangi. di blok datanya Dari mana ke mana? dari 5 sampai 9. Mantap, Irnanda gitu. Bagus sekali. Kurung tutup. Enter ini. Oke, sekarang tulis di bawahnya
Inanda di bawahnya min, median. Oke. Berapa mediannya? 7, Siapa Pak. tahu? Ya. Mediannya 7, Pak. adalah 7. Nilai tengah kan? Nilai tengah. Tapi begitu satu nilai berubah, nanti akan berubah pula yang lainnya. Jadi bisa sama, bisa berbeda. Oke. Saya tidak akan terlalu ribet kepada rumus dan cara menghitungnya. Kamu bisa belajar banyak di YouTube itu. Baik. Waduh, ini sudah jam 16.55. Sedikit saja. Sudah, silakan tutup dulu. Naik lagi. Ya, baik. Dengan rata-rata kita mendapatkan gambaran seperti apa? Secara umum data dari yang kita miliki. Tetapi kalau hanya rata-rata saja yang kita miliki, kita tidak bisa menggambarkan seperti apa variasinya, seperti apa keragaman datanya, seperti apa perbedaan-perbedaannya yang ada di data itu. Sekarang begini, Pak Tegar, di SMA nilai matematika rata-ratanya 80 Pak Tegar ya. Ya Pak. Oh bagus Pak Tegar. Kemudian Pak Bupatinya pinter. Pak Bupatinya pinter. Tanya juga Pak Tegar, kalau dibanding dengan Kabupaten Banyuwangi kita sama ya? Iya Pak, Banyuwangi juga rata-rata 80. Oke. Pak Tegar, saya ingin tahu itu nilai rata-rata 80 itu yang ada di Jember, apakah anak desa dengan anak kota perbedaannya jauh sekali Pak Tegar? Jangan-jangan yang ada anak kota yang banyak yang dapat 100, anak desa banyak yang dapat di bawah 50. Gimana Pak Tegar? Kalau dalam hal itu kan tadi nilai rata-rata. Saya kepingin punya gambaran Pak Tegar, apakah nilai rata-rata 80 itu antara yang ada di kita dengan yang di Banyuwangi, variasi desa dan kota kira-kira sama. Nah, agak bingung kalian ya? Bingung enggak dengan cerita saya? Dengan pertanyaan Bupati tadi. Halo? Bingung, Pak. Bingung. Oke, saya ulangi. Mudah-mudahan kalau yang dipahami lagi nanti saya akan tanya dengan bahasa yang lain. Jember dapat nilai 80 rata-ratanya. Banyuwangi sama 80 juga. Nah, sekarang pertanyaan saya, kata Pak Bupati ini, 80-nya Jember dengan 80-nya Banyuwangi itu apa sama bagusnya sama Pak Tegar? Tegar jawab, bergantung Pak. Yang dimaksud bagusnya di sini bagaimana Pak? Ya yang saya bilang bagus itu jika perbedaan antara berbagai tempat itu tidak jauh Pak Tegar. Kalau perbedaannya jauh, berarti kurang bagus. Paham kalian dengan komentar Bupati? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang Pak Tegar, saya ingin mendapat gambaran. Banyuwangi dengan Jember bagus mana? Dilihat dari pertanyaan saya tadi. Jadi perbedaan-perbedaan antara satu siswa dengan lainnya. Jika itu yang dikehendaki oleh Bupati, berarti Bupati kepingin tahu datanya ini berbeda-beda seperti apa. Beragam-ragam seperti apa.
statistiklah yang bisa menjawab ini. Nah, kembali di sini kehebatan statistik. Tidak ada data yang lain yang bisa, tidak ada cara lain yang bisa menggambarkan bagaimana keragaman atau variasi sekelompok data yang lebih hebat dari statistik. Bagaimana statistik menggambarkan keragaman sekelompok data? Itulah yang dikenal di statistik dengan variability, variabilitas. Jadi variabilitas ini boleh dibilang lawan dari central tendency. Boleh dibilang ya, tidak persis begitu. Nanti kamu jangan bilang katanya Pak Hatip central tendency itu lawan dari variabilitas. Enggak. Maksud saya sekedar mempermudah. Kalau central tendency tadi adalah satu angka yang menggambarkan pusat dari sekelompok data. Jadi pusatnya ini, gitu. Nah, sementara variabilitas itu adalah satu angka yang menggambarkan berpencarnya data itu. Pencaran datanya sejauh mana? Nah, itu namanya variabilitas. Dan itu wujudnya nanti adalah satu angka juga. Seperti mean. Nah, untuk menggambarkan pencaran data, keragaman data, statistik menyediakan rumus atau teknik yang dikenal dengan variansi, bukan variasi, ada N-nya. Variansi atau standard deviation. Ada dua. Ada variance, bahasa Indonesia variansi, variance ya. Dan yang kedua adalah standard deviation. Bahasa Indonesianya deviasi standar atau deviasi standar kan mau bolak-balik aja dari standard deviation. Standard deviation jadi deviasi standar. Kok kan cuma bolak-balik aja Pak, tidak menggambarkan artinya Pak. Ya, yang menggambarkan artinya deviation itu artinya simpangan. Standard baku. Jadi bahasa Indonesianya standard deviation itu adalah simpang baku. Kayak pernah belajar deh ini. Sudah, itu kalian sudah pernah belajar, cuma kamu nggak ngerti aja apa maunya gitu. Ngitungnya mungkin jangan kamu bisa, tapi maunya apa sih ini gitu. Sama dengan dokter bahasa Inggris tadi itu. Saya sibuk dengan hitungannya, Pak, tapi saya tidak paham apa maunya gitu. Nah, saya sekarang ingin kalian Pak Ediansa. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi saya ingin cuma menjelaskan atau menerangkan apakah pemahaman saya ini sudah betul tentang variabilitas ini, Pak. Ini yang saya harapkan. Sering-sering begini ya, semuanya boleh pakai bahasamu sendiri. Pak, pemahaman saya begini. Nah, itu penting gitu. Yuk, Ferensa. Menurut pemahaman saya, jadi variabilitas ini bisa dibagi daripada mean atau rata-rata nilai rata-rata tadi itu, Pak. Sedangkan yang kita tahu nilai rata-rata itu kan total seluruh jumlah nilai data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Tapi tentang variabilitas ini juga bisa dibagi sesuai kelompok atau variasi dari data tersebut. Misalkan yang seperti Bapak contohkan tadi nilai SMA berdasarkan anak kota atau anak desa. Jadi itu nanti bisa diketahui juga masing-masing. Misalkan anak yang SMA itu rata-ratanya sekian dan anak SMA yang dari desa itu nilai rata-ratanya sekian. Apakah seperti itu, Pak? Bisa macam itu. Jadi kalau ketahuan rata-ratanya anak desa, ketahuan rata-ratanya anak kota, maka kita akan bisa melihat jauh dekatnya perbedaan nilai itu.
Kalau misalnya ternyata anak kota, misal ini ya, ekstrim, jangan dimarahi saya sama si Tamam tadi itu. Anak kota rata-rata 100. Mustahil Pak Hatim kok cerita gitu kan ya. Tamam, ini contoh Tamam, contoh ekstrim aja Tamam. Ternyata kan rata-rata dari semuanya 80. Rata-rata anak kota 100. Rata-rata anak desa 60. Kan jauh sekali itu. Jadi walaupun rata-rata keseluruhannya itu 80, sebetulnya Jember kurang bagus. Kota berkembang dengan pesat, desa berkembang dengan epek-epek, lemot. Nah, cara berpikir Feriansah bagus. Membandingkan berbagai rata-rata yang ada. Oke, nanti kita akan dipermudah dengan statistik. Kita tidak perlu cari banyak rata-rata, tapi kita akan cukup menemukan satu angka saja, maka kita sudah bisa menggambarkan apakah Jember lebih bervariasi, lebih jauh rentang datanya dibanding dengan Banyuwangi. Kita akan bicarakan lebih lanjut. Terima kasih semuanya, Feriansah, Irnanda, dan yang lain-lain, Hilma juga, Feby juga, Fabian, semuanya ya, yang sudah berpartisipasi dengan aktif sekali. Saya senang begitu ya, kalian coba kemukakan pemahaman saya begini, Pak. Pemahaman saya begini. Jangan begini. Kamu browsing, baca, oh ini variabilitas. Pak, apakah variabilitasnya begini, Pak? Baca kalian kalimat formal yang kalian jadi bingung ngertinya gitu ya. Bukan itu. Tapi yang saya inginkan adalah kayak si Fabian Feriansah tadi. Pemahaman saya begini, Pak. Nah, itu bisa kita diskusikan. Jangan-jangan pemahamanmu memang lebih cespleng sehingga kawan-kawanmu lebih ngeh dengan konsep statistik. Statistik itu sekarang yang lebih kita butuhkan adalah pengertiannya, pemahamannya, nanti pemanfaatannya. Karena ngitung-ngitungnya sudah dibantu oleh Excel dengan sangat canggih. Sudahlah, kamu udah tidak usah ragu-ragu. Excel ngitung pasti benar. Kamu jangan bilang begini, Sel, kamu salah, aku ngitung dapat sekian, masa kamu dapat sekian, gitu ya. Pastilah Excel tidak akan keliru ngitungnya. Nah, oleh karenanya kita akan belajar statistik, saya akan lebih menekankan pada pengertiannya. Saya senang sekali jika kalian bisa memberikan pantulan, feedback, saya memahami begini, saya memahami begini. Oke, kita hari ini sudah belajar apa itu central tendency, terutama fokus kita pada rata-rata atau average atau mean, dan saya kira itu sudah kalian kuasai, saya tidak akan mengulangi lagi. Dan kita sudah mulai berkenalan, mulai menyentuh, mulai memasuki wilayah variabilitas, variability, yakni nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai variability ini, terutama simpang baku dan variansi. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bagi yang kepingin minta catatannya si Irnanda, silakan minta ke Irnanda. Yang penting jangan sampai minggu depan saya tanya, gimana? Coba silakan menghitung rata-rata. Jawabanmu, Pak, minggu kemarin saya bisa, Pak. Sekarang lupa. Wah, gitu. Catatanmu belum minta, Pak, sama Irnanda. Tidak boleh bilang begitu. Oke, silakan. Sampai jumpa minggu depan. Pak. Oke, saya mau bertanya. Untuk kedepannya nanti apakah kita akan mempelajari tentang makro, Pak, di Excel ini, Pak? Tidak. Oh, tidak ada. Ya, tidak. Jadi kita tidak sampai ke makro karena Excel dalam hal ini, Fabian, lebih kita gunakan untuk membantu kita menjawab persoalan-persoalan statistik. Dan untuk itu kita lebih banyak menggunakan rumus-rumus yang sudah disediakan oleh Excel sendiri. Karena untuk kepentingan statistik pendidikan, semua kebutuhan kita, mungkin atau tidak semua, sebagian besar lah ya, 99% sudah tersedia di rumus-rumusnya statistik. Rumus-rumusnya Excel.
Tapi nanti kalau dalam perjalanan ternyata Fabien, Pak, itu akan lebih mudah kalau dijawab dengan makro, Pak. Itu kamu pahalanya besar sekali, Fabien, gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan, Fabien, untuk begitu. Gitu, Fabien? Baik, Pak, dimengerti, Pak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bapak Hatip.